Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah, wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Halaman 20, Kitab Al-Wasaya Salafiyah fil Ishrati Zawjiyah, karya Syekh Abdurrahman bin Naif bin Matar Al-Aslami Asy-Syabari. Taib, ghafarallahu lahu. Taib. Qala al-muallifu hafizahullah, kullu mahbubin tajidu fihi ma takrahu. Apa arti kullu? Setiap. Mahbubin, mahbub itu apa? Yang dicintai. Tajidu, engkau akan menemukan fihi, padanya, ma, sesuatu, takrahu, engkau benci, tidak engkau sukai. Artinya semua yang engkau sukai, apapun itu, manusia, barang, ya, makanan, pekerjaan, semuanya, ya. Walaupun konteks pembahasan kita adalah hidup berkeluarga, hidup berumah tangga antara suami dan istri. Tapi kalimat ini berlaku untuk semuanya. Kullu mahbubin tajidu fihi ma takrahu. Semua yang engkau sukai, pasti ada sesuatu yang tidak engkau suka padanya. Tidak mungkin tidak kan itu. Punya motornya disenengin, disukai, tapi pasti ada hal yang tidak cocok dengan kita di motor tersebut. Ya, kita punya rumah juga seperti itu, mau dibangun sebagus apapun, sesempurna bagaimana, tetap ada sesuatu yang tidak cocok. Ya, kita berteman pun seperti itu, walaupun teman dekat sekali, ya, kemanapun selalu pergi bersama, tetap ada sesuatu yang tidak disukai. Ya, sama juga menjadi seorang ustadz, walaupun disukai, dicintai, tetap ada sesuatu yang tidak disukai dari ustadz tersebut. Itu harus kita sadari. Jangan sampai kita lupa, jangan sampai terlena. Kan itu. Kita sebagai bapak juga seperti itu. Anak-anak kita sayang, anak-anak kita perhatian, anak-anak kita berusaha untuk berbakti, tapi tetap ada sesuatu yang tidak dia sukai dari kita sebagai seorang bapak. Hidup bertetangga juga seperti itu. Langganan, mau langganan barang, langganan jasa, jual beli, usaha, dagang dan seterusnya, tetap ada sesuatu yang tidak disukai. Kenapa? Karena di dunia ini tidak ada yang sempurna. Yang sempurna itu hanya milik siapa? Hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu harus disadari, kemudian harus terus diingat. Nah, karena itu modal besar untuk menata hati. Ya, itu modal besar untuk menata hati supaya tidak gampang kecewa, tidak mudah patah. Kalau hal ini lupa, kemudian tidak diingat, berarti sedikit-sedikit kecewa, sedikit-sedikit patah hati, sedikit-sedikit benci, sebentar-sebentar pengen pisah, ya kan? Karena merasa tidak betah. Ya, semuanya nggak ada yang sempurna, Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, untuk diingat bahwa hal ini tidak hanya kita berlakukan pada orang lain. Ingat, hal ini pun diberlakukan orang untuk kita, kan begitu. Sehingga bahasanya adalah sama-sama dan saling mengerti, saling memahami. Nah, apalagi kalau kaitannya dengan kehidupan rumah tangga antara suami dan istri. Suami betul-betul mencintai istrinya, sudahlah, nggak usah diragukan lagi. Ya kan, seorang suami pasti akan mencintai istrinya. Nah, walaupun mungkin statusnya masih mulai mencintai, karena baru kenal, ya kan, prosesnya ta'aruf, nggak pernah ada kontak sebelumnya, tidak ada komunikasi sebelum itu, kemudian menikah, ya baru belajar mencintai, ya kan? Baru belajar mencintai. Betul-betul dia cinta itu lillahi ta'ala.
Tapi walaupun seorang suami mencintai istrinya, tidak mungkin tidak. Pasti seorang suami akan menemukan ada sesuatu yang tidak cocok. Oh, ini kok begini. Kemarin di biodata nggak disebutkan. Ketika proses ta'aruf tidak demikian. Oh, ya, sesuatu yang sebelumnya tidak terlihat, yang sebelumnya tersembunyi, akhirnya kelihatan melalui apa? Melalui berjalannya waktu. Melalui berjalannya waktu. Sebelumnya kan yang didapatkan cuma yang baik-baik aja. Ya kan, wagi ada akhwat, ada seorang seorang gadis atau ada seorang perempuan bagus ini, pinter, kemudian baik, penyayang, berbakti, pinter masak, pinter dandan misalkan. Kemudian sudah ada usaha sendiri, kecil-kecilan, wah cocok ini mbah. Ya kan? Mbah mau. Ya, jadi maksudnya jadi cucu mbah, bukan. Ya kan, cocok ini sudah sama ini. Itu yang kita dapatkan kan yang baik-baiknya aja. Tapi nanti setelah menikah, setelah resmi berumah tangga kan baru ketahuan. Oh alah. Kenapa? Karena setelah berumah tangga tidak ada lagi yang tertutup. Semuanya terbuka. Lahir dan batin. Sebelumnya secara fisik dia berhijab, setelah menikah dan berumah tangga tidak ada lagi hijab. Ya. Sama juga dengan sifat. Sebelumnya sifat itu tertutup, ada yang belum ketahuan, setelah menikah baru sifatnya terlihat. Apalagi kalau dihadapkan dengan konflik, sudah ada masalah, baru watak dan karakter asli seseorang itu akan terbuka. Ya kalau hari-hari biasa ya nggak akan terlihat. Tapi nanti kalau udah konflik, udah ada masalah, baru watak asli seseorang itu akan terlihat. Sebaliknya pun demikian, seorang istri mencintai suaminya, ya kan? Wah ya sudah laki-laki yang istimewa, benar-benar spesial, itu yang diharap-harapkan, pokoknya yang dimimpi-mimpikan. Akhirnya Allah kabulkan, menikah dengan seorang laki-laki yang sesuai dengan kriteria yang diharapkan. Tapi sebanyak apa kriteria yang bisa ditulis dan diharapkan? Kalau itu mau ditulis, ya kan? Paling yang ditulis misalkan 30, 40, 50 itu pun sudah terlalu banyak gitu. Orang akan, wah kok kayak banget syaratnya 1, 2, 3, 4, 5 harus begini, suaranya bagus, kemudian pandai membersihkan diri, mulutnya tidak bau, misalkan rambutnya lurus, hidungnya jangan terlalu pesek. Oh banyak sekali nanti, ya kan, iso mijet, maksud ya. Penting gitu loh, ya kan, kata Mas Iswan itu penting. Iso masak, iso nyuci popoknya bayi, ya kan, punya usaha yang mapan, udah punya tanah sendiri, sudah hafal minimal juz 30 dan 29. Kan nggak mungkin sebanyak itu mau direntet dan diruntut, ya nggak mungkin, nggak bisa. Ya, sekalipun misalkan ya sudahlah, daripada 100 kriteria paling nggak ada 30 kriteria. 30 kriteria ternyata dapat semua. Ya, 30 kriteria yang diinginkan ada pada calon suami yang sedang berproses itu. Temukan 30-nya ada semua. Tapi nanti yang 31, 32, 33, 34 dan sekian akhirnya ketahuan, oh, ya kan, ternyata tidak dimiliki oleh suaminya itu. Itu sudah. Itu harus dimengerti betul bahwa kullu mahbubin tajidu fihi ma takrahu. Semua yang engkau sukai dan engkau cintai pasti ada sesuatu yang tidak cocok di sana. Enggak mungkin tidak. Tapi ingat poin yang kedua tadi. Sebagaimana hal ini kita arahkan kepada orang lain pun mengarahkannya pada kita. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam bentuk perintah, saddidu wa qaribu. Ya. Coba kita pahami secara bahasa dulu. Saddidu itu dari kata sadad. Sadad itu tepat sasaran. Jadi kalau orang memanah, ya. Kalau orang memanah itu ya, itu kan ada targetnya. Yang paling tengah titiknya itu. Ya. Jadi yang namanya saddidu itu usahakanlah tepat di titik sasaran, tepat. Ya kan? Kemudian tapi usahakanlah saddidu. Wa qaribu itu dari bahasa apa? Qarib itu apa artinya? Dekat. Artinya kalau nggak bisa tepat, mendekati. Iya, mendekati. Usahakan untuk tepat. Tapi kalau tidak mungkin berarti mendekati, begitu.
Asy-Syaikh Al-Utsaimin rahimahullah dalam syarah Riyadhus Shalihin ketika menerangkan hadis ini, beliau menyatakan maksudnya ihrisu ala an takuna a'malukum musibatan lil haqqi biqadril mustata'. Perintah dari Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam di sini artinya berusahalah, bersungguh-sungguhlah, ya kan, semaksimal mungkin amal perbuatan kalian tepat dan benar biqadril mustata', sesuai kemampuan. Wa dzalika, hal itu li'annal insana, karena manusia mahma balagha minat taqwa, setinggi dan sekuat apapun takwanya, fa innahu la budda an yukhti'a, mau tidak mau ya pasti akan berbuat salah, ya. Bisa tidak bisa pasti berbuat salah. Fa innahu la budda an yukhti'a. Jadi padahal beliau mengatakan mahma balagha minat taqwa, walaupun takwanya itu sudah takwa tingkat tinggi, takwanya sudah luar biasa, tetap saja salah. Wa qala al-Imam Ibnu Muflih Al-Hambali rahimahullah. Al-Imam Ibnu Muflih Al-Hambali rahimahullah. Kalau kita di sini Ibnu Rajab Al-Hambali. Ini Pak Hambali. Putranya Pak Hambali kan Ibnu Rajab Al-Hambali, anaknya Pak Hambali. Wa qala al-Imam Ibnu Muflih Al-Hambali rahimahullah, la yakadu yajidu mahbuban laisa fihi ma yakrahu. Hampir-hampir tidak ditemukan seseorang yang mencintai sesuatu lalu tidak ada yang tidak dia suka darinya. Artinya semua pasti begitu, ya. Terus solusinya bagaimana? Kalau di dalam sabda Nabi Muhammad SAW, solusinya jelas. Apa itu? Waqaribu. Kalau nggak bisa 100 ya mendekatilah angka 100. 99. Nggak bisa 99, 98. Nggak bisa 98, 97. Itu namanya waqaribu, mendekati angka sempurna. Nah, itu solusi dari Rasulullah SAW. Kemudian yang disebutkan al-Imam Ibnu Muflih adalah falyasbir ala ma yakrahu lima yuhibbu. Sabar, ya, menghadapi sesuatu yang tidak dia suka. Kenapa? Lima yuhibbu, karena di saat yang sama dia juga memiliki alasan untuk mencintai, kan itu. Yang jadi masalah itu gini, kalau tiap hari ribut itu masalah memang. Ya, kalau tiap hari itu cekcok, tiap hari itu konflik, itu yang mungkin perlu penanganan khusus. Nah, tapi kalau perlu piknik, ya. Berarti bisa disimpulkan, ya. Kalau konflik itu kurang piknik, gitu aja. Bahasanya bagus Mas Iswanto ini. Sebut namanya Mas ya. Menteri Pariwisata. Iya, Menteri Pariwisata. Dan Kemakmuran. Kalau nanti malam Menteri Pertanian dan Kemakmuran dan Perikanan nanti malam. Iya. Jadi konflik itu karena kurang piknik itu Mas. Iya, dengan piknik menyelesaikan konflik. Bagus itu. Iya. Baik, ngetrik. Falyasbir ala ma yakrahu lima yuhibbu. Kalau tiap hari konflik, tiap hari rame, itu memang perlu penanganan khusus. Tapi kalau katakan ya 2 minggu sekali, 3 minggu sekali, sebulan sekali, bahkan mungkin 2 bulan sekali, itu masih dalam batas kewajaran. Bahkan kalau berbulan-bulan tidak konflik itu yang tidak wajar. Jangan-jangan sudah sama-sama tidak cinta, makanya tidak. Ya kan, makanya terus akhirnya nggak ada gesekan, nggak pernah ketemu, mau konfliknya bagaimana? Yang satu ngurus diri sendiri, yang lain ngurus dirinya juga, ya akhirnya otomatis nggak ada konflik, ya, karena sudah habis cintanya. Ya, kalau memang masih ada cinta ya pasti ada gesekan lah, tapi ya jom bendino lah, gitu aja. Apa? Dijadwal. Ya bisa juga. Itu namanya siklus ya. Itu namanya siklus ya, bukan dijadwal. Sesuk ribut ya, enggak maksudnya. Enggak, maksudnya kita mengertilah siklus kita itu apa. Yang namanya konflik itu kan kalau bukan siklus
Kalau bukan siklus, pasti ada sebab. Nah, coba dipelajari sebab-sebab yang membuat konflik. Ya kan? Kita kan pasti punya, ya kalau bahasa sekolahnya ada data statistiknya, ya kan? Diteliti, diriset. Yang bikin kita ribut itu apa sih? Itu. Misalkan apa contohnya? Apa Pak Dimihin? Apa? Oh, masaknya kurang garam misalkan. Oh, itu nggak boleh jadi sebab konflik Pak De, nggak boleh. Karena kalau kurang garam kan bisa nambahin garam sendiri. Ya kan? Bahkan ada rumah makan sengaja nggak dikasih garam Pak. Sengaja. Tujuannya apa? Supaya ngasih garam sendiri. Ada beberapa rumah makan begitu. Saya pernah sekali sengaja tidak dikasih garam. Jadi pengelola restorannya begitu. Pokoknya disediakan garam halus itu ya. Garam halus tapi yang berkualitas. Jadi berkuah tidak dikasih garam pokoknya. Silahkan digarami sendiri. Kenapa? Karena ya selera orang masalah garam beda-beda. Jadi jangan jadi konflik Pak De. Kalau kurang garam. Ya, gitu. Ya banyaklah ya. Banyak. Artinya mulai dari masalah anak, ya, masalah orang tua dan mertua, masalah pengelolaan keuangan, ya. Kemudian masalah olahraga, itu juga ada banyak hal, ya kan. Suaminya senang badminton, ya Mas Tamen ya. Ya. Suaminya senang olahraga, tapi kemudian istrinya kurang suka, ya itu udah jelas berarti kan konfliknya karena ini. Tapi selain ini baik-baik aja. Berarti tinggal dicarikan solusinya begitu. Kalau beberapa ikhwan yang konsultasi saya jawab gini, pokoknya nek berolahraga tunjukkan dan buktikan bahwa ada manfaat yang bisa dirasakan istri kalau suaminya olahraga. Lah kalau suaminya olahraga, badminton, futsal, pulang malam jam 11 setengah 12 sampai di rumah mak gletak, ya kan, malah lemes, malah capek, malah mengeluh pijuti sikilku loro. Yang mana ada istri yang mau suaminya seperti itu. Dan itu wajar sekali dan sangat manusiawi seorang istri protes. Kenapa? Karena akhirnya sholat subuhnya terlambat, ya proteslah istri. Tapi kalau pulang dari badminton, pulang dari futsal, sampai di rumah keringkan keringat, mandi air hangat, cari istrinya sini tak pijeti sikilmu dek. Wah ya seneng, ya kan. Pulang sambil bawa nasi goreng, bakmi goreng, ya kan. Kemudian sholat witirnya malah bangun. Oh, istrinya malah dukung Mas, pokoknya iso bundino badminton Mas. Ya kan, kalau bisa tiap malam badminton. Lah kenapa? Mesti doleh-olehi, mesti jenengan tambah halus, mesti jenengan terus tambah sayang sama saya, kakiku dipijeti misalkan. Ya pasti didukung lah. Ya kan, dicarikan solusi begitu. Fal yasbir ala ma yakrahu lima yuhibbu. Seorang istri juga sebaliknya pun demikian. Ya kan, jangan sampai contohnya suami aja, istri pun sama kan itu. Istri juga sama ketika melihat sesuatu yang tidak dia suka dari suaminya harusnya bersabar kan itu. Misalkan suaminya pendiam. Lah memang laki-laki itu diciptakan untuk pendiam kok. Ya kan? Laki-laki itu lebih sedikit bicaranya. Itu memang sifat bawaan laki-laki. Ya kan? Sifat bawaan laki-laki. Walaupun, mohon maaf, contoh yang paling ekstrim, kalau kita katakan ekstrim, itu seorang pelawak, ya, komedian, itu dia tampil di televisi banyak ngomong, di rumah tetap diem dia, lebih diem maksud saya. Dan itu. Karena memang laki-laki itu diciptakan lebih banyak berpikir, itu harus disadari oleh setiap istri, siapapun dia. Jadi kalau misalkan istri udah banyak ngomong, suaminya diem aja. Jenengan kipipon tuh, nggak usah dioyak, itu sedang mikir itu. Ya kan? Ini para istri dengar kayaknya. Ya kan? Itu seorang suami sedang berpikir. Dia berpikirnya mungkin 10 langkah, 20 langkah, 30 langkah ke depan. Ya memang akhirnya cenderungnya dikatakan nggak peduli, nggak mau mikir, kemudian cuek. Bukan. Tidak ada laki-laki yang cuek di dunia ini. Dia tetap berpikir. Cuma kan kemampuan berpikir laki-laki itu berbeda beda. Ada yang bisa berpikir cepat, ada yang berpikir lambat. Ada yang pertimbangannya 1, 2, 3, dipertimbangannya sampai sekian banyak. Kan gitu. Jadi ya sama-sama sabarlah. Sama-sama sabar. Saya yakin
hampir setiap istri keluhannya suaminya diem. Kan itu. Ya enggak Mas Nur? Apalagi Mas Nur ya. Selama kita aja Mas Nur cenderung diem kok ya. Gimana Mbahmu? Sampai akhirnya kan sebagian istri protes, nek karo koncone iso ngobrol suwe, nek karo tamu iso glonggu kok. Giliran tamunya pulang diem, ya kan enggak mau cerita. Beda lah. Kan itu. Dia memang seperti itulah sifat laki-laki. Falyasbir, ya sabar aja. Kan itu. Gimana? Oh, sabar hamba Allah Mbahmu. Ini Mbahmu udah terbukti puluhan tahun masalahnya. Wa qala al-Hafidz Ibnu Hazm al-Andalusi rahimahullah, Al-Hafidz Ibnu Hazm al-Andalusi rahimahullah mengatakan la yakhlu makhlukun min aibin. Kata beliau, tidak ada satupun makhluk yang bebas dari aib. Aib itu apa? Ya, cacat, kelemahan, kekurangan, celah, aib. Udah jadi bahasa Indonesia itu kan ya. Gak ada satupun makhluk yang bebas dari aib. Ya kan? Walaupun karya terbaik, tetap aja ada yang melihatnya kurang. Karena gak ada yang sempurna. Misalkan apa? Makanan, semuanya bilang enak ini sudah. Tapi tetap ada yang gak cocok. Misalkan, wah ini bagi saya terlalu manis. Padahal yang lain bilang ini udah cocok, ini udah pas ini. Yang lain bilang sudah enak, nggak ada kritikan, nggak ada. Yang lain bilang wah ini kuahnya kurang. Misalkan bakso mie ayam dan yang lainnya, nggak ada yang sempurna, ya kan? Nggak ada yang sempurna. Meja dibuat paling bagus tetap, kok ini cete, gitu aja sudah. Jadi kalau suruh mencari itu pasti ketemu ada yang kurang. Bangunan ya pasti ada yang kurang. Ya, kendaraan juga pasti ada yang kurang. Panenan juga ada yang kurang. Semuanya pasti ada aibnya. Fas-sa'idu man qallat uyubuhu wa daqqat. Tapi yang beruntung adalah orang yang qallat itu qalil. Apa artinya qalil? Sedikit. Orang yang aibnya sedikit, wa daqqat dan ringan. Kan itu. Bukan banyak. Cacatnya apa? 1 2 3 4 5. Terus kelas berat lagi. Udah kayak gini. Pemarah, jangan pelit. Terus kasar, main tangan. Wah, ini yang bahaya. Nah, kalau salah kekurangan pasti ada, tapi diminimalisir, betul-betul dikurangi, ya kan? Wa qala al-'allamatu Abdurrahman as-Sa'di rahimahullah, al-'allamah Abdurrahman as-Sa'di rahimahullah mengatakan al-khata'u waz-zalalu qallama yaslamu minhu basyarun. Al-khata' salah, waz-zalal kekeliruan, ketergelinciran, qallama yaslamu minhu basyarun. Sedikit dan jarang sekali manusia itu selamat darinya. Artinya memang rata-rata manusia seperti itu, ada salahnya, ada kekurangannya. Pokoknya hidup di dunia yang ada proses interaksinya harus diingat hal yang seperti ini. Seorang suami menyadari istrinya pasti ada salah dan kurangnya. Seorang istri menyadari suaminya pun demikian, ada salah, ada kekurangannya. Seorang anak melihat orang tuanya juga seperti itu, nggak ada orang tua yang sempurna, pasti ada salah, ada kurangnya. Orang tua melihat anak juga seperti itu, nggak boleh orang tua menuntut anaknya sempurna, ya kan? Seorang guru dengan seorang murid, seorang ustadz dengan seorang talibul ilmi, sama. Ya nggak boleh seorang ustadz menuntut murid-muridnya sempurna, harus begini. Nggak ada ceritanya di dunia seperti itu. Sebagaimana seorang murid juga nggak mungkin menuntut ustadznya sempurna. Ada salahnya, ada kurangnya, ada kelirunya. Hidup bertetangga seperti itu, penjual dan pembeli, ya kan? Kemudian pedagang dan pemborong, semuanya sama. Petani, tengkulak, ya sopir, kernet, penumpang, tidak ada yang sempurna. Qultu, kata beliau Syekh Abdurrahman bin Naif, di sini saya ingin menambahkan, idza arafta hadza haqqal ma'rifati, apabila engkau memahami hal ini dengan benar, wa annal akhta'al waqi'ata kauniyatun la budda minha, bahwa kesalahan-kesalahan yang terjadi itu memang kauniyah. Ya, kauniyah itu sesuatu yang mengikuti kehidupan manusia. La budda minha, pasti terjadi. Wa anna, dan kita
menyadari bahwa kullu bani Adam khatta'un wa khairul khatta'in at-tawwabun. Setiap manusia pasti banyak salah, namun sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah yang mau bertaubat dan memperbaiki diri. Maka kalau engkau faham hal ini, irtahat nafsuka, maka dirimu akan tenang biqadaillahi, dengan ketentuan dari Allah, wa qadarihi wa hikmatihi, dengan takdir dan hikmah Allah. Wa hawalta, tapi jangan menyerah. Wa hawalta, dan engkau usahakan islahal umur, memperbaiki dan membenahi semua urusan bituruqis syar'iyyah, dengan cara yang syar'i. Warrajulu wal mar'atu, laki-laki dan perempuan, yang dimaksud sini adalah suami istri, kilahuma, kedua-duanya, yukammilu, berusaha untuk menyempurnakan naqsal akhari, kekurangan yang ada pada pasangannya. Jadi begini loh, kalau seorang suami melihat dan menemukan kekurangan istrinya, jangan dia ungkit-ungkit kekurangannya, tapi dia berpikir bagaimana menyempurnakan kekurangan itu, artinya menutupi. Gimana caranya? Oh, istri saya kekurangannya di sini. Jadi nggak usah, kamu kok kayak gini sih? Bukan, tapi ini saya bantu. Kan gitu. Contoh yang paling mudah adalah misalkan istrinya gampang sakit. Ya kan? Istrinya gampang sakit, istrinya fisiknya lemah. Ya. Maka dia upayakan jangan bojok sidik-sidik loro, sidik-sidik loro, sidik-sidik loro, ya kan? Dijak metu pisan pilek. Udan-udan pisan langsung meriang rong dino. Itu kekurangannya secara fisik. Jangan lihat kekurangan itu, tapi terus saya sebagai suami, apa yang bisa saya lakukan untuk menutupi kekurangan itu? Berarti ya hal-hal yang kaitannya dengan fisik diberikan fasilitas. Misalkan beli mesin cuci, ya kan? Jangan biarkan istrinya nyuci ini, ya kan, pakai tangan. Dibelikan mesin cuci yang Mbak Safari ya. Di rumah ada mesin cuci betul? Oh betul. Karena kuat nggih. Oh iya. Oh nggih. Oh nggih, berarti memang kuat itu. Nggih. Misalkan sudah diantisipasi, belikan mesin cuci, ya kan? Kalau misalkan pas hujan, ya jangan dipaksakan. Dan itu. Kalau misalkan keluar malam, ya dijaketi, itu kok jaket sing tebal, diingatkan ini pakai helm, tutupan segala macam. Sering dikasih suplemen, sering dikasih gizi, dikasih vitamin. Kan kita tahu karena istri kita fisiknya lemah. Pekerjaan-pekerjaan rumah yang memang berat, jangan biarkan istri yang kerja. Wes aku wae misalkan. Jangan sampai istrinya suruh mindah-mindah kursi, meja, lemari. Ya kan, pokoknya kudu ya, tak kasih waktu sehari semalam pokoknya. Ya, nggak bisa seperti itu. Artinya itu mengerti kekurangan yang ada pada istri, dia berusaha untuk menutupi. Sebaliknya pun juga seperti itu, seorang istri kok menemukan kekurangan suaminya di situ, misalkan, ya udah suaminya kok pelupa, iya kan, suaminya kok pelupa, terutama naruh kunci, naruh dompet, udah, was banyak istri mengeluh seperti itu, was kuncinya di mana, dompetnya di mana, nengdi ra ngerti misalkan, ya itu nggak usah dijadikan sumber masalah. Jangan bojo kok pelupa gitu loh. Ya alhamdulillah punya suami pelupa. Kalau punya suami ingatannya kuat, nanti akhirnya guyu dewe, nangis dewe, ya kan? Ya kan, para ulama mengatakan seperti itu. Di antaranya Ibnu Qayyim rahimahullah. Jadi lupa itu di beberapa keadaan dan situasi justru nikmat yang Allah berikan. Ya kalau ingat terus ingat 30 tahun yang lalu. Guyu dewe, "Napa? Enggak, ini ingat 30 tahun yang lalu." Kan itu tiba-tiba nangis sendiri. Kenapa? Bapak meninggal. Ya kan wes, iya eleng meneh, repot ya kan. Udah kejadiannya 10-15 tahun yang lalu. Itu Ibnu Qayyim bilang itu kadang-kadang. Ya dalam beberapa situasi yang namanya lupa itu adalah nikmat. Jadi punya suami kok lalen. Dikit-dikit wingi bolpene nang ndi? Allah, wingi kuncine nang ndi? Nanya lagi, dompetku nang ndi yo? Yo, helmnya nang ndi? Ya. Akhirnya kok master yang ketawa sama Mas Marwanto. Ada jaketku neng di, misalkan. Itu memang sudah. Justru disitulah seorang istri
merasa bangga, alhamdulillah, berarti saya berfungsi. Ya kan? Saya punya manfaatnya. Berarti saya masih dibutuhkan. Yang repot itu kalau misalkan suaminya sama sekali tidak menunjukkan dia membutuhkan seorang istri, itu repot itu. Ya kan? Wah, BKB dilakoni dhewe. Mas enggak, aku dhewe. Tak setrikakan Mas enggak setrika dhewe. Tak kumbake rasa. Tak asah-asake rasa. Tak masake aku iso masak dhewe. Ini terus repot. Seorang istri jangan merasa senang, wah kalau suami saya semuanya dilakoni dhewe gitu. Jadi saya enggak pernah jenengan. Wah, dijaga baik-baik itu Mbah Safari Putri itu. Mudah-mudahan sampai surga ya Mbah ya. Amin. Bukan cuma di dunia. Kan kemarin merawat jenengan sabar repol tuh Mbah. Leres. Dan pulau kekiraan pun kata. Wah, nggih, insyaallah begitu. Jadi misalkan punya suami pelupa ya, jangan dieksploitasi, jangan diinget-inget kayak gitu. Contoh yang lain yang paling sering Mbahmu, ya memang begitu, mau bagaimana lagi? Ya kan? Jadi itu sebuah kekurangan para suami mengakui, dari situlah apa tugas dan pahalanya istri. Contohnya apa? Naruh baju Mbah. Wah, udah. Baru baju sana sini, jaket sarung sana sini, celana sana sini. Ya itulah memang kekurangannya kaum laki-laki, kurang tertib dalam urusan ini. Ya beda sama perempuan, memang dari kecil udah seneng rapi-rapi, nata-nata, ya kan? Itu memang sudah sifat bawaan perempuan, udahlah saling melengkapi. Baik, wa yuqawimu ijajahu wa taksiral hasila minhu bisababi awamila adidatin wa mutanawwi'atin. Kemudian masing-masing saling berusaha untuk meluruskan, yuqawim untuk meluruskan, iwijaj itu bengkok, wa taksir kekurangan, sama juga yang muncul, yang terjadi dalam kehidupan. Kenapa? Bisa babi awamil adidatin mutanawwi'ah, menggunakan cara dan hal-hal yang bermacam-macam, artinya diusahakan dengan banyak cara untuk saling menyempurnakan. Fala yazhadu ahaduhuma minal akhar linaksin fihi, jangan sampai merasa tidak membutuhkan satu dari yang lain hanya karena ada kekurangannya. Jangan, karena bagaimanapun juga kita saling membutuhkan. Au aibin au taksirin au nahwi dzalik, karena ada aib, karena ada kelemahan atau yang semisalnya. Bal yasbir, tetapi masing-masing bersabar hatta taulal umur ilal ajmali wal ahsani biiznillah, sehingga semua urusan itu menjadi yang paling indah, yang paling bagus biiznillah, dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Peng tinggal praktekin sekarang. Itu aja ya kan. Ini kan teorinya, tinggal prakteknya bagaimana. Intinya ya sabar kan itu. Intinya sabar. Baik, wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.